Tapi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua nelayan tewas terseret ombak saat menjaring ikan di pantai Canti, Lampung Selatan. Dua bocah yang sedang mengendarai motor di Pesawaran tersambar petir. Keduanya kritis dan dievakuasi ke rumah sakit. Begini nih desa Sambang Tulus nih kalau udah hujan, karena nggak ada jembatan. Perjuangan hebat ojek hutan yang menaklukkan jalan pegunungan Tanggamus saat mengangkut buah duku dan durian. Dua nelayan asal Desa Condong, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan tenggelam saat mencari ikan Selasa siang. Keduanya bernama Noviandi, 40 tahun, dan Ridwan, 39 tahun. Kedua korban terseret ombak saat mencari ikan menggunakan jaring di Pantai Canti, Lampung Selatan. Noviandi dan Ridwan ditemukan meninggal dunia. Pencarian jenazah melibatkan tim SAR dan nelayan sekitar. Dalam pencarian itu, jenazah Noviandi ditemukan lebih awal sekitar 3 mil dari bibir Pantai Canti dan 3 jam kemudian jenazah Ridwan. Dan ketemu titik penemuannya korban, dan yang pertama dan yang kedua itu tidak terlalu jauh. Jarak dari bibir pantai juga itu sekitar 3 mil. Jenazah Noviandi dan Ridwan dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Petugas SAR mengimbau para nelayan di pesisir Kalianda, Lampung Selatan lebih waspada ombak tinggi. Sebab kini perairan Lampung Selatan yang berbatasan dengan Selat Sunda tersebut sedang dilanda cuaca ekstrim. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Dua warga Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran kritis akibat tersambar petir saat mengendarai motor. Keduanya yakni Balkis Maisara, remaja putri berusia 12 tahun, dan adiknya bernama Hafiz Noval, balita laki-laki berusia 2 tahun. Keduanya terjatuh dari motor akibat tersambar petir. Warga kemudian mengevakuasi mereka ke rumah sakit. Balkis dan Noval menderita luka bakar di punggung, tangan, dan kaki. Keduanya tersambar petir saat mengendarai motor di jalan dekat rumahnya. Saat itu cuaca mendung disertai petir. Mengenai korban dibawa ke rumah sakit Raworjo, selanjutnya dirujuk ke rumah sakit daerah. Menurut informasi yang saya dapatkan, kedua korban ini mengalami luka bakar di punggung dan luka lecet dalam jatuhnya dari sepeda motor. Kedua korban yang tersambar petir dilihat oleh pengendara lain di belakangnya. Mereka pun sempat kaget oleh suara keras petir itu. Itu kan tadi boncengan. Ya, kronologisnya gimana? Yang dibonceng yang kena. Anak atau dari dewasa? Anak. Anak ya. Ya anak, ya kurang dewasa, agak dewasa lah. Agak dewasa. Bapak waktu itu di mana bisa melihat? Ya, anakku beli sebelah aku. Oh, di sebelah Bapak. Sebelah saya. Bapak juga naik motor juga? Naik mobil. Oh, naik mobil. Ya.
Kesehatan Balkis dan Noval mulai membaik, keduanya menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Satu rumah di Jalan Kayu Manis, Kelurahan Kota Sepang, Kedaton, Bandar Lampung, Selasa malam terbakar. Api cepat membesar meludeskan perabotan rumah tangga. Api tidak menjalar ke bangunan lain setelah warga dan petugas bergotong royong memadamkannya. Kebakaran menimbulkan kepanikan para penghuninya. Mereka berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Menurut salah satu anggota keluarga pemilik rumah, kebakaran akibat korsleting listrik pada lampu di ruang tamu. Percikan api jatuh ke sofa dan pakaian yang diletakkan di ruang tamu. Api pun cepat membesar. Mulai panas, saya tidur, terus adik saya juga udah bangunin saya. Sebangun-bangun di depan itu tuh udah bakar aja gitu. Terus saya sempat gendongin dua adik saya, umur 3 sama umur 6 tahun. Itu saya gendong karena itu kan kejadian di ruang tamu ya Pak. Konslet di lampu depan. Saya keluar, saya mau jemput anak belajar basket, terus mau lanjutkan kerja les. Laporan yang Ibu terima itu seperti apa, Bu? Saya nggak ada laporan sih, tadi saya ngeliat udah ada pemadam kebakaran juga, udah ada orang rame. Saya tuh nyari rumah mana gitu, cuman langsung saya nembak rumah saya karena orang banyak di situ, arah pemadam kebakaran selangnya banyak. Kebakaran rumah ini tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Maria hanya bisa menangis sambil terduduk lemas setelah rumah yang ia tempati nyaris ludes terbakar pada Rabu dini hari. Maria menempati rumah milik Nurminah yang berada di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung itu seorang diri. Kebakaran terjadi di bagian dapur rumah dan api sudah mencapai atap rumah. Namun berkat bantuan warga dan tim pemadam kebakaran, api bisa dijinakan dengan cepat sebelum menyambar bagian rumah lain. Menurut pihak aparatur kelurahan, peristiwa kebakaran di rumah itu sudah 2 kali terjadi. Penyebab kebakaran kedua itu diduga dari api sisa pembakaran kompor tungku yang biasa digunakan Maria untuk memasak. Belum datang, warga juga sudah membantu, sudah memadamkan ini api. Pakai selang air di belakang sana. Nah, berarti nggak ada korban jiwa ya dalam kejadian di sini ya, Bu ya? Nggak ada. Cuma ini yang penghuninya aja. Agak luka-luka ya. Sudah diobatin. Akibat kebakaran itu, Maria menderita luka di bagian tangan serta kaki dan segera dibawa warga ke Puskesmas Kedaton. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.